Ya, kali ini gue bakal mau ngebahas satu-satu ini semua cooler laptop yang gue punya. Dan hasilnya bakal gue kasih di belakangnya. Ya, ini sebenarnya udah gue rekap. Nanti kalian tinggal lihat aja ya, mau nontonnya yang mana ya, tinggal di skip aja. Disclaimer dulu, ini pengatasannya untuk laptop 15 inch ya. Yang masuk anginnya itu dari bawah. Bukan ini ya, tapi ini. Dan paling bagus saat ini yang udah gua tes itu dari Kaeser. Nah, ini bakal gua kasih lihat satu-satu dari suhu akhir yang paling tinggi dulu ya, baru ke suhu akhir yang paling rendah. Jadi metode pengetesan gua itu simple aja. Ini gua pakai laptop TUF Gaming ini. Ya, jadi ini gua ngecek suhunya pakai HW monitor di sini. Ya, jadi pengetesan gua ngetesnya pakai HW monitor untuk ngecek suhunya. Terus gue benchmark pakai CPU Z, gue pakai stress test CPU, gue stress test sampai suhu tertingginya dia nggak naik lagi sampai berapa. Nah, ini totalnya kalau di TUF Gaming itu bisa sampai 90-an, kurang lebih di 92 komaan biasanya. Terus gue nyalain kipasnya, baru gue nyalain kipasnya, dan kita lihat suhu terendahnya itu bisa mentoknya sampai ke berapa. Dan itu yang gue catet ya, tanpa ngurangin nilai benchmarknya ya. Jadi pas pengetesan itu nilai benchmarknya masih di 2000-an semua. Dari yang pertama itu suhu tertingginya ada di Olympus SRQ Q11 ya. Jadi ini memang yang paling murah, dia kotaknya kayak gini. Bukannya nggak worth it ya. Jadi semua kipas yang paling murah pun yang 60.000 kayak gini, ini pun masih ada efeknya. Pas gue pakai ini di suhu ruangan 29 itu bisa turunin sampai di 88,3 derajat. Jadi ada penurunan sekitar 4 derajatan lebih ya. Barangnya kayak gini, plastiknya lumayan tipis. Dia satu kipas, dia pakai kipas yang 12 cm. Ada dudukannya di sini. Ada standnya juga dan tempat buat naruh kabelnya. Jadi kalau buat pakai bisa kayak gini. Ini udah ada kakinya juga ya, biar laptopnya nggak jatuh. Kalau dipakai kondisinya seperti ini. Ini laptop 15,6 inch. Masih bisa, masih ngefit. Ini buat contoh aja. Nah, ini kalau kita pakai ini masih nggak goyang ya, masih termasuk oke. Ini yang goyang mejanya. Oke, ini masih aman. Jadi semurah-murahnya kipas laptop, itu menurut gue masih ngebantu laptop kalian. Nah, ini penggunaan wattnya 2,1 sampai 2,9 watt. Ya, banyaknya masih di 2,9 lah ya. Suara kipasnya sendiri nggak lebih berisik dari suara kipas laptop ini. Terus lanjut ini ada kipas WJ DIY. Nah, ini kipas WJ, harganya lebih mahal. Tapi ini ada yang versi murah, ada yang versi mahalnya ya. Kalau versi murahnya ini dia bisa nyentuh ke 8,7 derajat. Nah, bedanya nanti dia nggak ada adjusternya aja. Nggak ada adjusternya dan memang kipasnya dari suara juga lebih pelan sih. Kalau bentuk dia sama aja sama yang versi mahalnya. Nah, ini yang gue kurang suka dari build quality-nya. Ini karetnya kurang estetik gitu ya. Cuma kalau kalian nggak masalah, ya nggak apa-apa juga sih. Ini kurang lebih kakinya itu kayak gini. Dia pakai port adapter yang bulat ya, 12 volt. Udah dapat dari sananya, nanti udah dikasih. Nah, kalau ininya, kalau busanya nanti kita tempel sendiri. Untuk chargernya dapat yang 12 volt semua sih rata-rata, 12 volt 2 ampere. Jadi gue pakai satu kepala charger aja buat kasih contoh. Jadi kayak gini, dia ada on off-nya di samping. Kalau suara sebenarnya kenceng, tapi gue nggak tahu kenapa di hasil tes gua ini bisa kalah sama beberapa yang lain. Kurang lebih penggunaannya kayak gini. Ini padahal anginnya termasuk kencang sih, jauh lebih kencang dibanding yang Q100 tadi. Bisa jadi karena posisi kipasnya itu nggak center di bawah airflow-nya ya, kemungkinan airflow masuknya. Oke, lanjut ini penggunaannya ya di 10,9 sampai 11,6. 11,6. Tapi 11,6 nya sebentar banget ya. Oke, nah ini kalau kita lihat posisi di 15 inch-nya ya.
seperti ini. Nah, ini kebetulan laptopnya lagi gue pakai buat ngerekam OBS pakai HP, biar gue bisa lihat gambarnya in frame apa enggak. Jadi gue nggak bisa kasih lihat kalian. Nanti deh gue pakai video lain, gue kasih lihat bagian belakangnya itu masuknya kayak gimana. Nah, ini kurang lebih kayak gini. Dia pakai kipas 8 cm ya. Pakai kipas 8 cm 2 biji. Sebenarnya ini kalau misalnya lubangnya pas sama lubang inputnya, harusnya bisa oke sih. Lanjut ada Q3. Ada kipas laptop Q3. Nah, ini juga gue nggak tahu ini anomali atau gimana. Harganya lebih mahal. Dan gue lebih berasa kipasnya lebih kencang dibanding yang Q100-nya. Yang versi lebih murahnya. Ini kotaknya kayak gini. Terus ini barangnya, dapat kabel A to A ya, kabelnya A to A. Ini kabelnya cuma 60 cm kayak gini. Terus dia ada stand kakinya biar laptopnya nggak jatuh, udah ada busanya di sini. Dia ada pakai 6 kipas. 6 buah kipas. Nah, dia pakai 6 buah kipas 6 cm ya, 6 buah kipas 6 cm dan harusnya jalannya di 5 volt. Harusnya. Nah, yang gue suka di sini, ini stand kakinya sih. Walaupun kalau kita lihat begini nih kelihatan lumayan ringkih ya. Tapi ternyata kuat juga untuk laptop yang gede kayak ini. Ini gue sengaja pakai laptop yang Fujitsu yang gede banget, biar kalian bisa ada gambaran. Ini Fujitsu yang gue pakai ini jauh lebih gede lagi kipasnya dibanding Fujitsu yang ini yang tebel banget. Jadi kalian bisa buat gambaran ya, jauh lebih tebal dibanding ini Tough Gaming. Nah, ini masih kuat kayak gini, ini masih bisa. Oke, ini masih oke. Standnya bisa adjustable juga ya tingginya ya. Jadi adjustmentnya bisa dari sini sampai segini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 adjustment. Posisi tinggi pun ini masih kuat. Oke, kita coba nyalain. Jadi ini ada speed adjusternya. Di sini ada speed adjusternya. Ini ada lubang buat tower. Ini kalau misalnya kita colok ke laptop, ini bisa ada kompensasi tambahan ya jadinya ya, USB tambahan. Tapi ini gue coloknya ke sini dulu biar tahu berapa watt yang dipakai. Nah, ini ada adjusternya, ada LED-nya warna biru. Bisa mati di sini, dan kalau digedein suara berisi kipasnya ini kurang lebih sama, sedikit lah di bawah kipas bawaan. Suaranya belum terlalu berisik ya, dan bisa di-adjust. Jadi kalau nggak mau berisik juga bisa di-adjust. Ini pakainya di 7,2 watt sampai 7,9 watt. Yang gue suka juga di sini kalau kita cabut itu dia bisa naruh kabelnya di dalam ya. Jadi kalau mau dibawa-bawa itu masih enak. Kayak gini. Simple, tapi kabelnya kita masih bisa bawa. Ada tempat kabelnya sendiri. Lanjut kita lihat lagi ada WJ yang portable ya. Nah, ini yang portable-nya maksud gue bisa ya gue sebutnya portable lah ya. Dia pakai 5 volt. Dia pakai 5 volt, boardnya gini doang. Boardnya gini doang, jadi nggak ada pengaman-pengamannya ya. Dia langsung ke 5 volt. Nah, ini kalau misalnya kita pasang di laptop, kondisinya gini. Jadi mau laptop yang lebih gede pun, ini masih oke ya. Mau yang 17 inch pun gua rasa masih bisa ini. Posisinya di dalam. Ini gambarannya. Nah, ini gambarannya. Kayak gini. Dan dia pakai kipas 9 cm ya. 9 cm ada 3 biji. Space udara ngambil dari bawahnya pun cuma segini ya. Kurang lebih 1 ruas jari doang. Pas kita taruh. Dan nggak ada adjustment-nya. Yang ini gue kurang rekomendasi sih. Jadi walaupun bisa dilipat-lipat, tapi kurang enak aja gitu dibawa. Kurang enak pakainya maksudnya. Oke, ini penggunaannya. Ya, ini penggunaannya di 4,3 watt ya. Di 4,3 watt. 3,6 sampai 4,3 watt. Kalau ngomongin suara, ini termasuk silent ya. Lebih silent dari kipas bawaan laptop.
Nah, untuk WJ Portable ini sedikit lebih dingin doang dibanding yang Q3 tadi, dapat di 87,1. Kalau di Q3 itu di 87,3. Selanjutnya ada Q100 ya. Ada Q100 di sini. Ada Q100, dia di sini pakai 2 kipas. Ini kayak sama kayak Q3 tadi, ada adjusternya. Terus kalau kita pakai USB-A-nya di sini, colok ke laptop, satunya bisa jadi kompensasi ya buat USB-nya. Ini grillnya besi semua ya, sama kayak yang tadi. Adjusternya juga sama tipenya. Cuma di sini cuma 1, 2, 3, 4 aja. Ada 4 adjustment kalau dipakai. Kayak gini. Ada buat dudukan laptopnya juga biar nggak jatuh-jatuh, yang bisa dilipat. Nah, ini masih kuat ya buat laptop sebesar dan seberat ini. Oke. Jadi ini lumayan disiksa sih sebenarnya. Oke. Penggunaannya kayak gini. Oke, kita coba nyalain dulu sebentar. Yang gue bingung ini sebenarnya lebih silent dibanding yang Q3 tadi dan lebih murah harganya. Q100 ini kotaknya. Tapi hasilnya bisa lebih oke, karena di Q100 itu bisa dapat 86,5 derajat. Ini hasil pengetesan di tiap laptop bisa kemungkinan berbeda ya, tergantung input angin dari laptopnya itu sendiri. Oke, ya kurang lebih kayak gitu ya. Nah, kalau yang Q100 ini sayangnya nggak ada tempat nyimpennya ya. Kalau kayak gini, dia bisa kemana-mana kabelnya. Dia nggak ada tempat space buat naruhnya lagi. Untuk wattnya sendiri, dia pakai di 3,6 sampai 4,3 ya. Oke, lanjut. Terus ada Cooler Master. Ini selisihnya dikit doang sama yang tadi. Dapatnya di 86,1 derajat. Tapi ini ngetesnya paling terakhir ya. Jadi kemungkinan suhu ruangan ada selisih dikit, berubah-ubah dikit karena nggak bisa gue kontrol. Jadi paling diuntungkan juga sebenarnya pas ngetes. Ini nggak ada adjustment apa-apa. USB-nya bentuknya seperti ini. Jadi tetap ada kompensasi kalau dipakai satu, masih bisa dipakai satunya. Ini kipas gue yang zaman dulu sebenarnya udah lama banget dan masih awet. Masih cocok buat yang 15 inch. Kayak gini masih kuat ya. Dan nggak ada adjustment apa-apa. Oke, kita coba cek outnya. Ini bisa gue bilang silent banget. Lebar kipasnya itu di 18 cm. Ya, jadi ini lumayan. Oke, kurang lebih kayak gini. Ada ya WJ yang mahal, Ini sebenarnya cooler DIY juga ya, sama. Produksinya juga sama. Gua rasa kipasnya juga sama yang murah, cuma bedanya di boardnya aja. Nah, ini boardnya ditutup sama dia dan bisa di-adjust, jadi lebih kencang. Sama aja kayak tadi, yang gua nggak suka dari sini tuh karetnya ya, karet kakinya. Ini gue pakai charger yang sama-sama main di 12 volt, coloknya di sini. Dan ini ada on off-nya. Ada on off-nya, ada LED-nya doang, ada LED di sini satu doang. Agak nanggung ya. Terus kita nyalain. Dan ini suaranya memang berasa lebih kencang dibanding yang tadi. Dan wajar juga kalau hasilnya bisa lebih oke. Ini lumayan jauh selisihnya sama Cooler Master. Dia bisa di 82 derajat. Kurang lebih ini nggak usah gue tes pakai di laptopnya lagi karena sebarangnya sama aja. Lanjut, ini ada Suncell yang magnetic kayak gini. Ini kokoh banget. Build coatingnya mantep. Cuma bagian kipasnya itu bisa dilepas. Bentar. Ini bisa diatur-atur ya, bisa di adjustment. Dan ini yang paling mahal yang gua tes. Ini bisa di adjust kayak gitu. Nah, ini dia cuma pakai magnet doang ya. Karena sering jatuh, jadi gue tambahin volatif. Dia cuma magnet di sini aja. Dan posisinya itu bengkok, miring. Jadi nggak semua permukaannya itu kena. Kalau secara konsep sih sebenarnya bagus ya. Kalau secara konsep sebenarnya bagus, tinggal ditempel kayak gini. Cuma kalau diperhatiin bener-bener, ini ada karena bengkok, ini ada bagian yang nggak nempelnya. Ya, mau harap maklum karena DIY juga agak sayang sih sebenarnya ya. Seharusnya bisa dirapiin lagi, harusnya. Oke. Jadi dia kayak gini. Dia ada 2 kipas besar dan 2 kipas kecil. Ini gue ngetesnya sayangnya cuma di ruangan yang 26 derajat doang. Sorry, yang untuk WJ yang ini tadi, gue cuma ngetesnya di suhu ruangan 25 derajat sama ini. Dan ini hasilnya di 82,3 derajat. Dan Suncell magnet ini dapat 76 derajat. Jadi selisihnya lumayan jauh ya. Dari harga juga memang jauh sih. Dari harga juga lumayan jauh. Nah, ini dua ini sayangnya gue nggak ngetes di suhu ruangan 29 derajat kayak yang lainnya. Karena ini ketinggalan. Nah, ini kurang cocok kalau pakai Fujitsu yang gede ini. Ini mesti pakai yang, kalau kalian mau apa namanya, pakai keyboard masih oke. Pakai keyboard tambahan kayak gue sih selalu pakai keyboard tambahan ya. Nah, ini posisinya kayak gini. Ini enaknya bisa diputer-puter ya. Bahkan
untuk laptop segede dan setebel, gede, tebel, dan berat ini masih kokoh. Masih bisa diputar-putar. Ini yang gue suka dari barangnya sih. Kokoh banget. Oke. Dia pakai 12 volt juga. 12 volt 2 ampere. Udah dapat semua chargernya. Kayak gini. Kita coba nyalain. Ini dari yang kecil sekali, bahkan mati, sampai kenceng banget. Ya khasnya Sansel lah ya. Khasnya Sansel. Tapi jelas banget hasilnya, nggak terhianati. Bisa dapat di 76. Kalau yang tadi WG di 82,3. Ini yang ruangan 25-nya ya, yang biru muda. Nah, ini yang gue suka dari barangnya ya. Tapi Sansel ini masih ada produk yang lebih bisa ngedinginin lagi, padahal dia lebih murah. Nah, ini barangnya. Tapi build quality-nya nggak sebagus dia ya. Ini dari akrilik full, ada kipas gedenya, ada kipas sedangnya 2. Untuk tahanan kakinya dia cuma gini doang, pakai tambahan. Kayak gini. Ada adjusternya juga, ada on off, ada on off-nya. Dia di sini ada kaki karetnya. Kalau belakangnya dia nggak ada, bagian belakangnya nggak ada karet, dan adjustment-nya tingginya dia seperti ini. Pakainya sistemnya kayak gini. Jadi kalau laptopnya berat, dia bisa begini nih. Nah, ini gue langsung kasih aja contoh. Dia agak ngangkat, agak kedorong dikit. Tapi overall masih aman. Jeleknya ini apa? Makan mejanya jadi lebih jauh aja. Jarak dari sini ke sininya itu makin jauh. Kalau yang lain enggak kan? Enggak nambah space mejanya. Nah, ini kebetulan lebih bagus hasilnya di Tough Gaming. Itu bisa dapat di 74 derajat, 74,3. Nah, itu kalau misalnya di suhu ruangan 29, ini pas suhu ruangan 29 tuh dapat di 82 derajat. Tapi pas suhu ruangan 25 itu dapat 74 derajat. Cakep banget. Oke, jadi suhu ruangan itu sangat mempengaruhi sekali ya kalau cooler kipas seperti ini, karena udara yang dari ruangan itu yang disemburin. Oke, kita coba colok, nyalain. Di sini coloknya, kita nyalain. Ada RGB-nya, di sini ya. Nembak ke depan. Nah, ini yang gue kurang suka ini. Copot terus. Cuma kalau laptop kalian nggak pernah dibawa-bawa ya nggak apa-apa sih ini. Kalau nempel terus. Cuma kalau laptop kalian suka bawa-bawa, gue agak risih. Kita udah nyalain, dan ini kencang. Suaranya lebih kencang dibanding kipas bawaan. Gue nggak sebutin RPM ya, karena balik lagi RPM menurut gue tergantung airflow, tergantung bilah kipas, banyak faktornya. RPM lebih tinggi nggak selalu hasilnya lebih bagus buat laptop. Jadi gue kasih lihat hasil laptopnya, hasil di laptopnya aja gimana. Kayak gitu. Ini kalau dipencet-pencet bisa bunyi. Ini cukup memuaskan sih, cukup memuaskan. Tapi dari tabel ini kelihatan ada yang lebih bagus lagi. Ini fullnya di 14,5 sampai 15,2. Kalau di sini 15,5 ya, selisih dikit lah ya. Jadi beda charger juga mungkin. Dan ini yang hasilnya paling bagus untuk laptop gaming. Jadi dari awal gue pakainya yang Cooler Master, terus gue ngerasa oh efeknya kurang signifikan ya. Jadi gue nyari-nyari, terus gue beli ini, dan memang konsepnya menurut gue ini paling benar sih. Jadi ini divakum semua, jadi udaranya masuk lewat intake-nya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini gara-gara belum bikin ini video, jadi gue nggak bisa pakai. Akhirnya habis syuting ini gue bisa pakai lagi. Ini pakai kipas sentrifugal, jadi anginnya nyebarnya ke samping, muter. Terus dia ada tombol on off, plus minus, tambahin kecepatan sama RGB-nya. Ini buat vakumnya bisa dilepas ya. Dan kalau gepeng, gue udah coba bisa di hairdryer yang panas. Adjustment-nya dia kayak gini. Gue kurang suka sih sebenarnya di adjustment-nya. Cuma
semua pengetesan gua itu pakai adjustment paling tinggi ya, adjustment yang paling tinggi supaya airflow-nya ngalirnya lebih bagus. Ini kurang lebih kayak gini. Kalau kita pasang di laptop tuh kayak gini. Nah, ini gua masih kasih ganjelan. Gua tambahin busa sendiri. Kalau gua ya, karena masih bisa turun-turun soalnya. Jadi masih ada minusnya, tapi nggak apa-apa lah ya. Potong busa kecil biar dia nggak turun. Karena di sini dia udah kasih ganjelan sebenarnya, cuma terlalu bawah menurut gua. Buat buat laptop 15 inch itu masih kurang tinggi, tapi buat pemakaian gue itu masih aman sekali. Ini build coatingnya juga plastiknya plastik kokoh, tebel. Udah ada filternya kayak gini. Jadi debunya itu sebagian besar ke filter di sini dulu lah. Jadi laptop kalian itu nggak sampai kotor banget. Walaupun tetap ya, kipas laptopnya tetap harus di maintenance karena ini bukan HEPA, airflow-nya lebih ketahan lagi. Cuma ya nggak apa-apa lah ya, ini aja udah aman. Ya kalau kayak gini, ya kalau pakai busa kayak gini, debunya ketahan. Walaupun yang partikel-partikel kecilnya belum ketahan sama kayak HEPA, tapi anginnya bisa lebih maksimal pakai yang beginian. Jadi plus minus sebenarnya. Oke, kurang lebih kayak gitu, dan hasilnya cuma dia yang bisa nyentuh di kepala 6. Walaupun 6,9 ya, 6,9 cuma dia doang. Mantep banget. Ini mereknya Kaiser. Tombol powernya di sini ada LED-nya, RGB-nya bisa dinyalain. Ini standarnya dia di 900, paling rendahnya di 600, dan ini termasuk silent. Dan ini kalau kita taruh di sini ya, dalam keadaan laptopnya mati, itu airflow-nya bisa keluar dari sini, dari tempat airflow-nya dia, anginnya, walaupun kipasnya ini mati. Jadi itu kenapa gue sangat suka sama barang ini. Tapi baru berasa pas di speed sekitar 1600-an. Jadi kalau pemakaian harian gue itu sebenarnya di 1500, dan biasanya kalau gue lagi ngerender atau lagi ngedit video, itu baru gue naikin maksimal. Kayak gini. Ini suaranya kenceng banget. Nah, kalau mau bikin video, baru gue kecilin lagi. Ya, paling gitu aja. Ini RGB bisa kita nyalamatin ya. Ini kelihatan nggak ya? Kurang lebih kayak gitu ya RGB dari samping. Ini tetap jadi andalan gua. Ya, paling gitu dulu. Nanti kalau ada yang mau nanya-nanya, boleh sekalian di kolom komentar. Atau mau dibahasnya apa lagi. Dan gue masih penasaran sama yang FlyDigi sih. Gue nggak tahu nanti bisa kebeli atau siapa tahu dikirimin ya. Kalau dikirimin sih, syukur banget. Nanti bakal gue aduin sama Kaiser ini, karena ini barang udah bikin gue puas pakai banget. Walaupun ini hitungannya termasuk makan meja ya, makan space meja, karena ini gede banget. Oke, demikian Randy, semoga video bermanfaat. Terima kasih.